Komunikasi secara umum yaitu proses menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima agar tercapai pemahaman. Contohnya yaitu seorang dosen sedang menjelaskan materi di depan kelas. Dalam penyuluhan, komunikasi berarti menyampaikan inovasi pertanian dengan cara yang mudah dipahami petani. Contohnya, saat penyuluh menjelaskan langkah tanam jagung hibrida kepada kelompok tani Margaluyu lewat dialog langsung di lapangan. Cyber Extension membantu penyuluhan menjadi lebih cepat dan akurat. Petani bisa melihat panduan budidaya, video cara tanam, info pemupukan, hingga pengendalian hama kapan saja. Penyuluh juga lebih mudah membagikan materi tentang jagung hibrida, sehingga petani Poktan Margaluyu mendapat tambahan informasi tanpa harus selalu menunggu pertemuan tatap muka. Penyuluh mengefektifkan komunikasi dengan menjelaskan materi secara sederhana menggunakan demo plot, gambar, dan praktik di lapangan. Penyuluh juga mendengarkan kebutuhan petani, memberi kesempatan bertanya, dan memastikan pesan benar-benar dipahami. Dengan cara ini, anggota Poktan Margaluyu lebih yakin menerima dan menerapkan inovasi jagung hibrida. Inovasi pertanian yang disampaikan yaitu penanaman jagung hibrida untuk memperkuat ketahanan pangan dengan melibatkan kelompok tani, Polri, dan BPP Bale Endah. Inovasi ini menggunakan varietas jagung hibrida yang tahan hama dan penyakit, produktivitasnya lebih tinggi, mampu bertahan di kondisi cuaca buruk, serta hasil panen lebih melimpah dibandingkan jagung biasa. Ada 5 tahapan adopsi inovasi pada sasaran utama kelompok tani Margaluyu. Jadi yaitu yang pertama, sadar. Tahapan ini terjadi karena BPP Bale Endah dan Polri aktif menyebarkan informasi melalui penyuluhan, rapat kelompok tani, atau kampanye keamanan. Petani menjadi sadar tentang manfaat jagung hibrida untuk ketahanan pangan pada kuartal keempat ini, yang biasanya kurang optimal akibat curah hujan tinggi atau risiko gagal panen. Mengapa? Karena inovasi ini disampaikan secara langsung oleh institusi terpercaya yaitu BPP sebagai penyuluh resmi dan Polri untuk keamanan, sehingga memicu perhatian di awal. Yang kedua, minat. Petani menunjukkan minat dengan mencari informasi lebih lanjut tentang varietas jagung hibrida, teknik penanaman di musim akhir tahun, dan dukungan keamanan dari Polri. Mengapa? Kolaborasi ini memberikan insentif sosial dan keamanan seperti pengawalan lahan dari ancaman pencurian atau gangguan, yang membuat inovasi terlihat menarik bagi petani yang sebelumnya ragu karena risiko musim. Yang ketiga, penilaian. Petani menilai apakah inovasi cocok dengan kondisi lahan, biaya, dan risiko mereka. Mereka membandingkan dengan metode tradisional jagung lokal dan mempertimbangkan keuntungan seperti hasil panen lebih tinggi. Jagung hibrida biasa 2-3 kali lipat produktivitasnya. Mengapa? BPP memberikan data teknis dan demo lapangan, sementara Polri menjamin keamanan sehingga penilaian lebih objektif dan positif. Yang keempat, percobaan. Beberapa petani mencoba inovasi pada skala kecil, seperti menanam di plot uji coba pada kuartal keempat, dengan dukungan BPP untuk benih dan Polri untuk pengawalan. Mengapa? Kolaborasi ini mengurangi risiko percobaan karena petani merasa didukung oleh institusi, sehingga mereka lebih berani menguji tanpa rasa takut akan kerugian besar. Yang kelima, menerima. Jika uji coba berhasil, petani sepenuhnya menerima inovasi dengan menanam jagung hibrida secara luas di kuartal keempat ini. Mengapa? Karena hasil positif panen lebih baik untuk ketahanan pangan dan dukungan keberlanjutan dari kelompok tani, Polri, dan BPP mendorong adopsi penuh. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran. Yang pertama, sifat inovasi. Petani akan cepat mengadopsi jika inovasi dianggap menguntungkan dan mudah diterapkan. Yang kedua, sifat sasaran. Berpacu pada tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterbukaan petani terhadap hal baru. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan. Jika pemimpin kelompok berani mencoba duluan, biasanya anggota lain akan mengikuti. Yang keempat, saluran komunikasi yang digunakan. Penyuluhan melalui demo plot atau pertemuan langsung lebih efektif dibanding hanya lewat brosur. Yang kelima, keadaan penyuluh. Penyuluh yang aktif, komunikatif, dan memahami kondisi petani akan mempercepat proses adopsi inovasi.